Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Dian Kemala dari Badan Standarisasi Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang standar keripik buah dengan nomor standar SNI 8370 tahun 2018. Standar ini merupakan revisian untuk standar keripik belimbing, keripik sukun, keripik nangka, keripik nanas, dan keripik pisang. Jadi Bapak Ibu, kelima standar tersebut sudah tidak berlaku ya. Yang digunakan hanya satu standar, yaitu SNI 8370 tahun 2018, keripik buah. Lalu Bapak Ibu pasti berpikir, apa itu keripik buah? Berdasarkan SNI 8370, yaitu produk makanan yang terbuat dari daging buah segar dengan atau tanpa bagian buah yang lazim dimakan, dalam bentuk utuh atau potongan atau irisan yang dikeringkan dengan proses penggorengan atau proses pengeringan lainnya, sehingga diperoleh bentuk yang renyah, siap konsumsi dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Jadi Bapak Ibu, semua buah yang dijadikan keripik dapat masuk ke dalam standar ini. Jika Bapak Ibu ingin membuat keripik dari buah anggur misalnya, atau buah bengkoang, ataupun buah ceri, standar yang digunakan adalah standar SNI 8370 tahun 2018. Berdasarkan definisi yang tadi saya jelaskan, kita bisa menentukan untuk bahan baku keripik buah, yaitu daging buah apa saja, dan dapat juga daging buah beserta bagian buah lainnya yang lazim kita makan. Contohnya seperti gambar pada slide ya Bapak Ibu. Gambar pertama merupakan daging buah nangka yang merupakan bahan baku pembuatan keripik nangka. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar daging buah apel beserta kulitnya. Jadi untuk pembuatan keripik apel, buah apel bisa tidak dikupas atau sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian. Selain bahan baku, ada juga bahan penolong yang dapat digunakan dalam pembuatan keripik buah. Namun bahan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh menggunakan bahan kimia yang membahayakan konsumen. Contoh bahan penolong yaitu seperti gula, garam, dan pewarna. Ingat ya Bapak Ibu, pewarna yang harus digunakan yaitu pewarna makanan, bukan pakaian. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bingung nih, bagaimana sih membedakan produk yang bermutu atau berkualitas baik. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan bahan baku yang segar dan bahan penolongnya juga sudah memenuhi persyaratan, lalu apa perbedaannya antara produk yang bermutu dengan yang tidak bermutu? Jadi untuk mengetahui produk kita bermutu atau tidak, yaitu dengan mengujikan produk keripik buah kita ke laboratorium uji yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau disingkat dengan KAN. Apa saja sih yang akan diujikan untuk keripik buah tersebut? Dalam SNI ini menyajikan syarat mutu untuk produk keripik buah. Dalam syarat mutu tersebut terdapat beberapa parameter yang harus diujikan. Parameter tersebut antara lain keadaan. Keadaan ini terdiri dari bau, rasa, warna, dan tekstur. Untuk bau, syarat mutunya normal ya Bapak Ibu. Jadi produk keripik Bapak Ibu tidak boleh berbau tengik ataupun bau menyengat yang tidak sedap. Parameter selanjutnya yaitu rasa. Rasa itu harus memiliki rasa yang khas dari buah yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu memproduksi keripik nangka, berarti baunya harus bau khas dari buah nangka tersebut. Selanjutnya adalah kriteria warna. Memiliki syarat normal, lalu produk memiliki tekstur yang renyah dan crunchy pada saat dimakan. Kriteria atau parameter selanjutnya yaitu ada keutuhan. Keutuhan ini maksudnya potongan atau irisan buah tidak boleh pecah ya Bapak Ibu atau patah. Hingga biasanya tuh dalam satu produk terdapat remah-remahan. Nah, keutuhan ini tuh dalam satu kemasan minimal 90% masih utuh ya Bapak Ibu. Lalu ada kadar air dengan syarat mutu maksimal 5%, ada abu tidak larut dalam asam maksimal 0,1%, lalu ada asam lemak bebas maksimal 2,5% dan cemaran arsen 0,15%.
Selain parameter tersebut, lalu ada cemaran logam yang terdiri kadmium, timbal, timah, merkuri dengan nilai syarat mutu sesuai dengan tabel yang terpapar di slide ya Bapak Ibu. Selain cemaran logam, ada lagi cemaran mikroba yang terdiri dari angka lempeng total, E. coli, dan kapang dan kamir. Untuk angka lempeng total dan E. coli, untuk pengujian produk ini dibutuhkan 5 bungkus keripik buah untuk dijadikan sampel. Nantinya akan diuji dan dianalisa ya Bapak Ibu. Dari 5 sampel tersebut, jumlah maksimal sampel yang boleh cacat hanya 2 bungkus saja. Dengan batas mikroba yang yaitu untuk angka lempeng totalnya sebanyak 10.000 koloni per gram dan 10 koloni per gram untuk E. coli-nya. Jadi jika 3 sampel dari sampel yang dikirimkan melebihi batas mikroba yang dipersyaratkan, maka produk Bapak Ibu dapat dikategorikan tidak lulus uji dan harus diperbaiki. Sedangkan untuk kapang dan kamir ya Bapak Ibu, sampel yang diambil itu dibutuhkan 5 bungkus dan maksimal jumlah sampel yang boleh cacat adalah 3 bungkus dengan batas mikroba 10 koloni per gram. Masuk ke dalam proses produksi, yang harus diperhatikan Bapak Ibu yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan GMP atau Good Manufacturing Practice atau cara produksi pangan olahan yang baik sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010. Selain dari sarana dan prasarana, untuk produk pangan, kebersihan sangat harus diperhatikan Bapak Ibu. Baik kebersihan bahan baku, peralatan, lingkungan kerja, bahkan kebersihan personil atau pekerja juga harus dijaga kebersihannya. Yang terakhir, semua kegiatan proses produksi harus selalu diawasi atau dimonitoring agar jika ada produk cacat dapat ditelusuri penyebab masalahnya. Produk keripik buah selanjutnya harus dikemas dalam wadah yang bersih, tertutup rapat hingga dapat menjaga produk selama penyimpanan dan pengangkutan. Kemasan yang digunakan juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu, harus menggunakan kemasan yang aman untuk produk makanan atau yang food grade. Setelah dikemas, pada kemasan harus ada penandaan atau pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku dengan minimal keterangan yaitu komposisi, nama produk, nama dan alamat yang memproduksi, merek dagang, izin edar, berat atau isi, biasanya kita tulis neto ya Bapak Ibu, lalu ada tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Dan jika Bapak Ibu telah mendapatkan sertifikasi, Bapak Ibu bisa menambahkan logo seperti misalnya logo halal atau logo SNI pada kemasan produk Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu tentang standar keripik buah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.